Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. القائل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang kali ini yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah. Karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dua hal. Yang pertama, Allah akan menghapus segala kesalahan dan dosa, dan yang kedua, Allah akan melipat gandakan pahala dan amal kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menghapus segala kesalahan dan dosanya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Kabsyah Al-Anmari, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa uhadditsukum hadisan fahfazu." Qala, "Innamad dunya li arba'ati nafar, 'abdin razaqahullahu malan wa ilma, fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan wa fahada bi afdalil manazil." Saya ceritakan kepada kalian tentang suatu perkataan, hendaknya kalian menjaganya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dunia ini diisi oleh 4 golongan manusia. Yang pertama adalah seorang hamba yang diberikan Allah ilmu dan harta sekaligus. Kemudian dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu dan hartanya dia menyambung silaturahim dan mengikuti hak-hak Allah, mengetahui hak-haknya Allah,
tentu orang tersebut adalah orang yang paling baik dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'abdin razaqahullahu 'ilma wa lam yarzuqhu mala fahuwa shadiqun niyyati yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan fahuwa biniyyatihi fa ajruhuma sawa. Yang kedua adalah seorang hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Dengan niatnya dia jujur dan berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti yang sudah dikerjakan oleh si fulan. Maka dia dengan niatnya itu, maka pahala bagi keduanya sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahaza bi akhbasil manazil. Yang ketiga adalah seorang hamba Allah yang diberikan harta namun tidak diberikan ilmu oleh Allah. Lalu ia tidak dapat mengatur hartanya, tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya, tidak menyambung silaturahim dan dengan hartanya, dan tidak mengetahui hak-hak Allah di dalamnya. Maka kedudukan orang tersebut adalah yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'abdin lam yazzuqhu Allahu malan wala 'ilman fahuwa yaqul law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan fahuwa biniyyatihi fawizruhuma sawa. Dan yang keempat adalah seorang hamba yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan juga ilmu. Maka dia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti yang dikerjakan si fulan. Maka ia dengan berniat seperti itu, dan keduanya dia adalah sama-sama mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang berkaitan dengan adanya 4 golongan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Maka golongan yang pertama tadi adalah orang yang berilmu dan juga diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang hamba yang Allah takdirkan mendapatkan ilmu dan harta, maka sungguh ia telah mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Karena dia akan dimungkinkan untuk mempraktekkan ilmu yang telah diperolehnya dan akan menggunakan hartanya sesuai dengan ilmu yang telah dia pelajari. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu pernah ditanya, mana yang lebih engkau sukai wahai Sufyan, menuntut ilmu atau beramal? Maka beliau menjawab, innama yuradul ilmu lil amal fala tada' talabal ilmi lil amal wala tada' al amala li talabil ilmi. Sesungguhnya ilmu itu dituntut, ilmu itu dipelajari agar diamalkan. Maka janganlah meninggalkan menuntut ilmu karena beramal, dan jangan pula ditinggalkan amal itu karena untuk menuntut ilmu. Dengan demikian keberkahan harta tidak akan terwujud kecuali ia akan dikeluarkan dengan memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dia mengetahui dan mengerti bagaimana cara mengeluarkan harta dalam hal kebaikan. Dan yang kedua, mengeluarkannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rabi'ah Ar-Ra'i dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau menyampaikan, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu adalah sebagai wasilah, sebagai sarana kepada setiap keutamaan
dan kebaikan. Jamaah Jumat rahimakumullah, golongan yang kedua adalah orang yang berilmu namun tidak diberikan kecukupan harta. Orang yang Allah berikan rezeki ilmu, maka manfaatnya tentu lebih besar daripada mereka yang diberikan rezeki berupa harta. Allah belum memberikan kemampuan harta, namun Allah berikan niat yang tulus, maka insya Allah ia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana mereka yang telah Allah berikan kelebihan dalam masalah harta. Rasulullah SAW menyampaikan tentang orang-orang yang tidak bisa keluar untuk ikut dalam peperangan Tabuk. Beliau pernah menyampaikan, inna bil madinati larijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri. Sesungguhnya di Madinah itu ada sekelompok orang. Tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan orang-orang tadi dia ada bersamamu, yaitu sama-sama memperoleh pahala. Mereka hanya terhalang oleh uzur syar'i, yaitu al-marad, sakit. Sehingga andaikan dia itu tidak sakit, pasti dia akan ikut berperang bersama kalian. Sebuah niat bisa menjadikan seorang yang belum diberikan kemampuan untuk melakukan sebuah amal mendapatkan pahala. Dengan niat pula sebuah amalan yang mungkin terlihat biasa, dia remeh, namun pahalanya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Mubarak pernah menyampaikan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak sebuah amalan yang kecil dia akan menjadi besar karena niat pelakunya, dan beberapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena salah dalam berniat melakukan pekerjaan itu. Hal ini memberi pelajaran bagi kita semuanya. Jika Allah belum memberi rezeki berupa banyaknya keluasan harta, maka niatkan dulu. Jika suatu saat mendapatkannya, maka akan kita gunakan untuk kebaikan, dengan harapan Allah tuliskan itu sebagai pahala sebagaimana mereka yang sudah berbuat baik dengan harta yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang ketiga adalah orang yang kaya namun tidak diberi sebuah rezeki keilmuan. Nabi SAW jadikan orang yang punya harta dan tidak punya ilmu sebagai manusia yang paling buruk. Dia mempunyai kelebihan harta namun dia tidak memiliki ilmu karena kedunguan dan kebodohan yang dia miliki. Ia tidak bisa mengelola harta yang dimilikinya, menyia-nyiakan waktu, lupa bahwa kerabatnya memiliki hak atas amanah harta yang ada padanya, serta boros di dalam menggunakan harta tersebut. Wa ata dzil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat dan juga kepada orang yang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sejarah orang seperti ini kita menemukan ada yang namanya Qarun. Allah limpahkan kepadanya harta, namun Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Saat kaumnya menasihati, ia justru sombong dan dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku.
Lalu Allah timpakan kepadanya hukuman di dunia karena kesombongan dan kecongkakannya. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, golongan keempat adalah orang yang tidak diberi keluasan harta. Dia berarti dia adalah seorang yang miskin dan juga tidak diberikan keilmuan yang cukup. Berarti dia adalah orang yang bodoh karena tidak belajar. Maka niat yang salah merupakan sebab tidak mendapatkan pahala bagi seseorang, karena ketidaktahuan dan kebodohannya ia berniat dengan niatan yang salah dan sangat buruk. Dia berharap jika suatu saat nanti diberikan keluasan harta, sebagaimana orang yang diberikan keluasan harta dan tidak pandai memanfaatkan dan mengelolanya, sehingga tentu saja ia tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mengelola harta tersebut. Maka dosa yang ia peroleh karena ia tak mau berusaha untuk belajar dan mempunyai ilmu, serta mengangkat kebodohan dari dirinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa harta tidak menjadi sebab mulianya seseorang jika tidak disertai dengan keilmuan yang cukup. Sebaliknya, seorang yang kaya ia akan menjadi mulia manakala kekayaan tersebut diperoleh dan dipergunakan dengan bimbingan ilmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la hasada fitnataini, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasud, tidak boleh dengki kecuali kepada dua perkara ini. Yang pertama adalah kepada orang yang dikaruniai Allah akan harta, kemudian ia menafkahkannya untuk kebenaran. Dan seseorang yang telah dikaruniai oleh Allah akan ilmu pengetahuan, kemudian ia memberikan keputusan itu dengan ilmunya di antara dua orang atau dua golongan yang berselisih, serta mengajarkan ilmunya itu. Dan di akhir khutbah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan diri kita semuanya dari keadaan yang semacam itu. Semoga Allah taala senantiasa melimpahkan kepada kita rezeki yang berupa niat yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.